Manfaat hubungan internasional yang bisa dirasakan oleh negara kita yaitu kerjasama dari berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Pada bidang ideologi, kita dapat mempertahankan ideologi bangsa yaitu Pancasila, dan menunjukkan keunggulan ideologi Pancasila kepada bangsa lainnya. Contohnya, keunggulan Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menerima perubahan zaman dan beradaptasi. Hal ini karena nilai-nilai dalam Pancasila bersifat universal. Namun, ideologi Pancasila juga menjadi benteng dalam menyaring nilai-nilai yang tidak sesuai dengan moral bangsa Indonesia. Dalam bidang politik, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas kegiatan kebijakan politik, dan kita juga dapat mencontoh aspek-aspek positif politik lewat negara lain. Misalnya, Indonesia yang menjadi anggota PBB menegaskan soal penghapusan rasial dalam deklarasi PBB. Hal ini juga berpengaruh pada kebijakan politik dalam negeri. Di Indonesia, diimplementasikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Perilaku rasis yang dilakukan oleh warga negara di Indonesia akan diproses secara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus, hubungan internasional dalam bidang politik salah satunya akan semakin mempertegas eksistensinya di mata dunia sebagai negara yang berdaulat. Sedang di bidang ekonomi, tentu dapat meningkatkan perekonomian negara dan minat investor asing, serta memperbesar peluang ekspor. Contohnya, dengan banyaknya investor, akan membuka peluang lapangan pekerjaan. Lalu, terkait tentang peluang ekspor, Indonesia yang merupakan negara beriklim tropis, maka sumber daya alam banyak yang tidak dimiliki negara lain. Misalnya, Indonesia mengekspor tanaman kakao ke berbagai negara yang untuk diolah menjadi coklat dan mampu bersaing dengan negara lain dengan kualitas kakao yang juga bagus. Di bidang sosial budaya, kita dapat memperkenalkan budaya Indonesia di kancah internasional dan menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. Contohnya, Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia, sehingga saat ada perayaan keagamaan umat Buddha, yaitu Waisak, banyak biksu dari mancanegara yang datang untuk beribadah di candi ini. Bahkan, turis dari lokal dan mancanegara pun datang untuk melihat peribadatan tersebut. Hal ini dinilai sebagai daya tarik wisatawan karena dalam perayaan Waisak di Borobudur, ada kegiatan pelepasan 1000 lampion. Yang terakhir, dalam bidang pertahanan dan keamanan, dapat meningkatkan dan menjaga integrasi nasional, serta yang paling penting adalah terciptanya stabilitas negara. Contoh, kaitan bidang pertahanan dan keamanan dengan hubungan internasional, yaitu perjanjian tentang batas negara dan kedaulatan masing-masing negara melalui perjanjian internasional. Tapi kenapa ya masih ada negara yang belum diakui padahal sudah menjalankan hubungan internasional? Tentunya dengan adanya hubungan internasional dapat meningkatkan pendapatan masing-masing negara yang saling bekerja sama, bukan malah untuk menguasai negara lain ya. Faktanya, hubungan internasional memang dibutuhkan bagi sebuah negara. Kamu bisa bayangkan jika ada negara yang tidak berhubungan baik secara internasional dengan negara lain. Negara tersebut akan tertinggal dan dikucilkan karena tidak turut dalam percaturan dunia. Misalnya nih, dalam meraih kemerdekaan Indonesia, menggambarkan bahwa dengan menjalin hubungan dengan negara lain, kita dapat meraih kemerdekaan sebagai sebuah negara bangsa. Pasti masih ingat dong, pengakuan dari negara lain merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor mengapa perlunya menjalin kerjasama dalam bentuk hubungan internasional. Kita dapat melihatnya dari faktor internal dan faktor eksternal. Negara Indonesia menganut prinsip bebas aktif dari politik luar negeri demi kepentingan nasional.